Hari ini kita latihan tentang geser. Geser ini materinya di minggu lalu. Lalu hari ini akan ada contoh lah, contoh pengerjaan untuk mendesain geser pada balok. Giri Darian bisa tolong bacain? Giri Darian nggak ada nih. Christina Yohana bisa tolong bacain? Bu, maaf Bu, di sini lagi berisik Bu. Coba saya bacain. Figure 6 strip 36 shows the elevation and cross-section of a simply support T-beam. This beam support a uniformly distributed surface that load of 20 kilonewton per meter, include its own weight and a uniformly distributed surface lift load of 24 kilonewton per meter. Design vertical stirrups for this beam. The construct is normal weight with a strength of 25 megapascal. The yield strength of the flexural reinforcement is 420 megapascal and the yield strength of the stirrups is 300 megapascal. Use load and resistance factor from ACI code section 9.2.1 and 9.3.2.3. One, compute the design factored shear force and envelope for ACI with FTH, RS and are all equal to zero. Total factorial load. Ini bacanya WU ya Bu? Ya. Bu sama dengan 1,2 dikali 20 kilonewton per meter ditambah 1,6 kali 24 kilonewton per meter sama dengan 62,4 kilonewton per meter. Nah, jadi teorinya udah minggu lalu ya, jadi teorinya minggu lalu ini adalah contoh perhitungannya gitu. Nah, kalau ada soal gitu, sekali lagi kalau ada soal kita pahami dulu soalnya gitu ya. Jadi kita apa breakdown satu-satu lah dari kondisinya gitu. Oke, jadi ini ada gambar ini 636 ya. Nah, jadi kayak gini ya, elevasinya yang A itu, jadi kondisinya adalah dia simple beam gitu ya, L-nya 10 meter gitu. Terus ada beban 20 kilonewton per meter sama beban live load 24 kilonewton per meter. Jadi ini beban garis gitu. Kalau misalkan kalau di beton itu langsung diketahui beban garis, kenyataannya belum tentu beban di kenyataan gitu itu udah bentuknya garis. Jadi kalau kalian apa ada pelat gitu ya.
Jadi kalau misalkan kalian punya denah gitu, lalu ini ada baloknya gitu ya, lalu kan kalian desain baloknya ya per ini ya, ini balok A gitu, ini balok B dan seterusnya, ini balok C gitu. Nah, kalau di beton itu langsung diketahui kalau di soal itu udah beban garis gini ya, tapi kalau di kenyataan itu belum tentu bebannya benar-benar ada di atas si balok gitu. Beban biasanya ada di pelat gitu. Nah, kalian harus konversi. Jadi kalau kalian nggak tahu ini sangat 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 salah lah menurut saya. Jadi untuk tahu beban garis yang masuk ke sini, kalau misalkan dia adalah pelat, itu kalian harus tributary area yang di sini nih. Itu yang merah, tributary area yang merah berarti untuk balok A gitu misalkan ya. Lalu tributary yang biru gitu. Jadi kan bebannya merata ya, uniform gitu ya. Hijau ya, sorry. Itu berarti masuk ke balok yang B gitu. Lalu dan seterusnya lah ya, balok C juga tributary gitu. Ini yang biru masuk ke balok C gitu. Jadiin beban garis ke situ gitu. Jadi kalian kaliin tributary, gampangnya sih beban merata kaliin luasan tributary. Kalau beban merata dikaliin luasan tributary kan jadi beban terpusat ya. Nah, lalu beban terpusat itu kalian bagi panjang balok gitu. Dia udah jadi beban garis kilonewton per meter gitu. Nah, jadi jangan sampai gitu ya, karena nanti misalkan kalian desain rumah terus habis itu kalian bingung buat konversi beban kayak gini gitu. Alasannya karena kalau di beton pasti di soal diketahui bebannya beban garis gitu. Nah, memang pembebanannya adalah secara garis, tetapi itu tadi ya buat konversi beban seperti ini itu juga bisa dipahami gitu. Kalau misalkan dindingnya tepat ada di atas balok, nah itu benar-benar beban garis yang langsung kenyataan terjadi di balok, itu juga beban garis ya. Nah, tapi kalau beban si orang jalan-jalan di pelat, lalu ada lemari di pelat gitu. Nah, ini konversinya kayak gini nih, tributary-nya seperti ini gitu maksudnya. Jadi kalian harus bisa juga ya gitu. Terus ya, jadi diketahui gitu ya, simple span gitu, lalu ada dead load 20, live load 24 dan udah beban garis ya. Lalu habis itu disuruh mendesain sengkang vertikal gitu kan ya. Ini sengkang ya bahasa Indonesianya. Ini sengkang vertikal gitu. Ya, lalu diketahui eh, apa eh, FC prime-nya 25 gitu ya. Terus ya ini beton normal gitu maksudnya, beton normal. Bukan beton ringan gitu, bukan light concrete. Lalu habis itu F-yield tulangan 420. Lalu F-yield dari sengkangnya beda ya. Jadi untuk yang tulangan lentur, yang longitudinal, F-yield-nya 420, yang sengkangnya F-yield-nya 300 gitu. Terus pakai load dan resistance factor dari SCI gitu. Nah, jadi setelah memahami soalnya baik-baik gitu, nah baru kita mulai nih kerjakan. Oh, diminta mendesain sengkang vertikal gitu kan ya. Kemarin kan sebenarnya udah dibahas ya, ingat lagi ada yang namanya AV gitu, lalu ada namanya S. Jadi ini luasan satu kaki, ini harus seberapa rapat gitu-gitu gitu. Nah, nanti kita akan desain ininya nih. Jadi butuh tulangan berapa dan seberapa rapat untuk sengkangnya. Oke, jadi kayak gini ya, ini simple span kayak gini tadi, terus ini potongannya seperti ini nih, dari ketahui nih, gitu. Jadi baloknya T, terus dimensinya seperti itulah, lalu tulangan longitudinalnya udah dikasih tahu gitu ya. Oke, nah pertama yang jelas kalau mendesain itu,
kalau kalian desain tuh yang pertama, yang satu selalu ya geometri, tentukan geometri. Kalau nggak ada geometrinya, kebetulan di soal ini udah diketahui geometri si balok T, jadi kalian nggak perlu prelim. Kalau kalian disuruh mendesain dari nol, kalian harus prelim dulu. Jadi setebal apa baloknya dibutuhkan. Nah, lalu habis itu dua, kalian harus mengetahui gaya dalam selalu dalam. Lalu yang ketiga tulangannya gitu. Tulangannya ini untuk melawan si gaya dalam gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu ya gaya dalamnya berapa ya. Jadi kita pembebanan dulu nih, jangan lupa bebannya difaktorin. Habis itu kalian nyetatika buat dapat gaya dalam. Roberto Marco bisa untuk bacain. Factor dead load. WDU sama dengan 1,2 dikali 20 kN per meter sama dengan 24 kN per meter. Three loading cases should be considered: figure 6 until 36C, figure 6 until 36D, and the mirror opposite of figure 6, 36D. The three shear force diagrams are superimposed in figure 6, 36E. For simplicity, we approximate the shear force envelope with straight lines and design simply split beams for VU sama dengan WU kali L per 2 at the ends and VU sama dengan WLU kali L per 8 at midspan, where WU is the total factored lift and dead load and WLU is the factored lift load 38,4 kN per meter. From equation, VU lebih kecil sama dengan V Vn. Setting this equal, we obtain the smallest value of Vn that satisfy equation 614 Vn sama dengan VU per V. Oke, terima kasih Roberto Marco. Nah, oke, jadi kita buat ngedesain tulangan kita harus tahu kan ya apa gaya dalam yang harus kita tangani gitu berapa gitu ya. Nah, jadi kita faktorin dulu gitu ya. Jadi dari 1,2 DL, 1,6 LL ini, lalu ada juga 1,2 DL gitu. Nah, lalu kita statika habis itu, gitu, kita statika. Nah, ini tuh ada kita tinjau dua case gitu. Di sini kita tinjau dua case. Jadi case yang pertama itu seperti ini, kalau semuanya ini bekerja merata gitu. Jadi ya kayak gini, simple supported aja gitu, simple span aja gitu, terus habis itu beban merata aja, beban garis maksudnya, beban garis gitu. Nah, kan udah tahu ya statika itu pasti kalau beban merata kayak gini, beban garis kayak gini kan ini setengah KL ya. Jadi ini statikanya jangan dilupakan juga ya. Pokoknya semua mata kuliah struktur itu berkaitan satu sama lain. Justru yang udah-udah lalu itu adalah senjata untuk mata kuliah setelahnya gitu. Nah, terus udah ya. Ini statika aja gitu. Nah, ini kondisi kedua gitu. Kondisi kedua ketika kayak gini, setengahnya itu adalah beban total gitu ya. Maksudnya ada LL sama DL gitu, lalu setengahnya lagi si dead load doang gitu. Nah, habis kayak gitu kita statika juga sebenarnya. Jadi ini statika juga nih, hasilnya kayak gini. Gitu. Jadi kalau bentar di JD, ya benar ya. Nah, jadi jangan lupa si D ini ada mirrornya ya. Jadi kan bisa aja bebannya yang sekarang yang kanan gitu loh, yang ininya yang ya inilah ya gini set. Nah, yang gini mirrornya. Jadi ini ada case ketiga lah yang kayak gini. Oh, misalkan ini nih, misalkan bagian lemarinya kan awalnya direncanakan di sebelah kiri gitu kan ya. Lalu habis itu lemarinya digeser tuh jadi sebelah kanan. Kan live load-nya
jadi kondisi yang ketiga ini tadi ya. Nah, ternyata waktu digeser nggak oke, misalkan. Nah, kan kita nggak mau juga ya, struktur kita ya harus oke, gitu kan ya. Jadi, harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terhadap struktur kita, gitu loh. Jadi, kalau misalkan udah tahu nih bakal ada pergantian formasi beban, bahkan misalkan udah tahu bakal ada reservoir yang beratnya lumayan besar, di suatu lokasi gitu-gitu. Nah, itu kalian bikin case-case-nya. Jadi case itu bisa aja satu, ketika bebannya itu DL saja itu bisa terjadi. Dua, ketika DL kombinasi sama LL bisa terjadi. Lalu tiga, ketika misalkan apalagi ya, ada kondisi asimetris misalkan, kemungkinan kondisi asimetris beban. Ini salah satunya, ini contohnya ya, ini kan asimetris ya bebannya. Itu juga, jadi 4 misalkan ada apalagi, 5 adalah apalagi. Nah, ini nanti kombinasinya ada banyak nih. Nah, kombinasi yang banyak ini kita harus kuat semua dong, si BIM kita harus kuat semua. Jangan sampai udah tahu nih bakal ada asimetris beban, nggak kuat gitu loh. Hanya kuat kalau kondisinya seperti ini aja misalkan, atau kondisinya seperti ini aja gitu misalkan. Pokoknya semua kondisi yang mungkin terjadi itu harus kuat. Jadi logika kita, tujuan kita seperti itu dalam menjadi rekayasawan gitu ya. Jadi ya rekayasawan tuh biasanya perhitungan orangnya. Jadi udah tahu akan terjadi seperti apa, dia bikin kemungkinan-kemungkinan tuh, misalkan akan kemungkinan jatuh, kemungkinan putus, kemungkinan, nah gitu-gitulah. Nah, lalu dia mikirkan tuh bagaimana caranya agar itu tidak terjadi gitu. Karena apapun kemungkinannya harus safe gitu ya, harus aman dan nyaman gitu. Jadi logika berpikir rekayasawan kayak gitu tuh. Oke, nah karena kita harus oke terhadap semua case, maka kita cari envelope-nya. Jadi kalau misalkan kalian dengar envelope atau ada 18 kombinasi lalu di envelope, itu sebenarnya kalian mencari ininya nih. Jadi kayak apa ya? Jadi ini tuh dari load case 1, 2, 3, lalu di apa ya? Di envelope gitu. Jadi dari itu semua gaya dalam maksimumnya berapa gitu. Dari semua kombinasi itu, gaya dalam maksimumnya berapa gitu. Jadi envelope itu konsepnya adalah, ini kan BIM kalian 10 meter ya, ini kan 10 meter misalkan. Nah, jarak 0 dari 10 meter, itu akibat load case berapa yang bikin geser maksimum gitu. Oh, kalau jarak 0, kalau load case 1, 312 nih. Kalau load case 2, 264 gitu ya. Terus kalau load case 3, 168 gitu kan ya. Nah, berarti yang maksimum si 312 kan. Nah, ini makanya si 312 nih maksimum di sini. Lalu sejarak misalkan sejarak 1 meter gitu. Itu maksimumnya akibat load case 1, load case 2, atau load case 3. Lalu jarak 2 meter, jarak 3 meter, pokoknya semua titik di 10 meter ini dicari gaya dalam yang bikin maksimum. Nah, itulah envelope. Jadi konsep envelope kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau di sini gambar envelope-nya kayak gini nih. Envelope-nya gini ya. Gini berarti. Aduh. Coba kita ganti ya. Jadi envelope-nya ini gitu ya, lalu ke sini. Pokoknya kombinasi semuanya gitu. Lalu gini. Gini berarti envelope-nya. Gini ya, bentuknya jadi, ya makanya envelope itu bentuknya selalu aneh karena dia gabungan dari kombinasi-kombinasi lainnya gitu. Oke, nah terus habis itu apa namanya? Nah dari sini kita udah tahu nih, berarti maksimumnya di titik 0 kan 312 gitu kan ya. Kalau di tengah-tengah kira-kira maksimumnya teh 48 gitu kan ya. Nah gitu. Nah habis dari itu kita tahu nih lawan yang akan kita lawan. Jadi musuh kita tahu nih si VU ini yang
Kalau di dekat tumbuhan besarnya 312 gitu ya. Kalau dekat lapangan tadi besarnya 48 gitu. 48 di lapangan. 312 di tumpuan gitu. Jadi kita udah tahu nih musuhnya kira-kira ini nih. Nah, kalau mau sengkangnya sama sepanjang 10 meter, mau disamain semua, kalian tinggal ngelawan si 312 aja, bikin sengkang yang bisa melawan si 312 lalu pasang sepanjang 10 meter gitu. Tapi kalau kalian mau ngirit lagi, karena sekali lagi rekayasawan itu selain memastikan strukturnya aman, nyaman, ada tuntutan ekonomis biasanya. Karena kalau kalian desainnya boros, kalian nggak akan dipakai sama owner gitu. Jadi biasanya optimum juga. Akhirnya dibikinlah seperti ini, bagian tumbuhan. Ya udah deh, bagian tumbuhan saya padetin gitu ya, buat melawan si 312. Ini juga bagian sini padet nih, ngelawan 312 gitu. Lalu yang tengah-tengah gitu, misalkan ada suatu ini yang agak-agak jarang gitu. Saya buat spasinya lebih longgar atau diameternya lebih kecil gitu lah. Pokoknya ini cuma ngelawan si 48 gitu. Jadi desain kalian tuh lebih lebih irit gitu ya. Oke, nah ya udah kita lawan ini ya si 312 sama 48. Nah, sekali lagi itu VU. Nah, untuk sengkang sendiri jangan lupa VN adalah VC ditambah VS. Dan di sini adalah si sengkang. Nah, jadi kontribusinya ke VN kan, jangan lupa VU-nya dibagi V, gitu aja. Udah ya. Terus ini cuma dia gambarin lagi nih kalau si VU-nya itu kira-kira VU-nya kira-kira dibagi V gitu. Gambar diagramnya seperti apa. Ini dia gambarin aja sih. Nggak digambarin juga nggak apa-apa, tapi intinya kayak gitu ya. Ini adalah VU gitu. Lalu dia coba gambar VU per V. Kalau ada pertanyaan silahkan nanya ya. Jati Iman Insani bisa dong bacain? Bisa Bu. Because this beam is loaded on the top flange and supported on the bottom flange, the critical section is located at D equals 0.61 meter from the support. From figure 6 to 36F and similar triangles, the shear at D from the support is VU per P at D sama dengan 416 kN dikurangi 0,61 meter per 5 meter sama dengan 373 kN. Yang kedua, are stir-ups required by ACI code section 11.4.6 and .1. No stir-ups are required if Vn lebih kecil sama dengan dari Vc per 2, where Vc sama dengan lambda dikali akar dari Fc dikali BWD per 6 sama dengan 1 dikali akar dari 25 megapascal dikali 300 mm dikali 610 mm dibagi 6 sama dengan 153.000 Newton sama dengan 153 kN. Because VU per P sama dengan 373 kN exceeds Vc per 2 sama dengan 76,3 kN. Stir-ups are required. Oke, terima kasih Jati. Nah, jadi ini tadi ya, ini grafik VU-nya adalah yang E gitu ya. Nah, lalu dibikin lagi grafik kalau VU per V gitu. Jadi agak gede dikit ya dari yang 312 ini, ya tinggal dibagi V aja. Jadi sekarang lawan kita si 416 sama 64 gitu. Nah, terus jangan lupa kalau buka lagi slide sebelumnya ya, VU yang boleh kita ambil itu boleh nggak yang di ujung-ujung mentok 416 ini kan gede banget ya, paling pucuk ya, ini kan pucuk banget nih. Nah, si 64 juga pucuknya ini gitu kan ya. Nah, itu
nggak harus yang pucuk yang kita lawan ternyata kan. Kalau buka slide lagi adalah sejarak D dari muka tumbuhan. Jadi ini ceritanya ini udah bersih ya. Jadi muka tumbuhannya di sini nih ceritanya. Ini tumbuhannya gitu. Jadi jarak 10 meter tuh udah di muka tumbuhan gitu, bukan as to as berarti ya. Nah, boleh sejarak D gitu. Dari yang pucuk ini boleh sejarak D. Jadi kita cari nih lawan kita sejarak D ini berapa nih, angka di sini ini berapa gitu ya. Ini juga gitu ya. Ya gitulah, jadi nggak perlu melawan si 416, pokoknya kita lawan aja sejarak D gitu. Nah, tapi sekali lagi persyaratannya boleh ngurangin kayak gitu, bisa buka slide-nya lagi. Salah satunya adalah dibebani di atas dan di support di bottom, di bagian bawah. Sama ada lagi persyaratan reaksi perotakannya nggak ada yang tarik gitu ya, jadi harus tekan gitu, jadi nggak ada yang kecabut, nggak ada mekanisme cabut di perotakan gitu ya, baru kalian boleh melakukan ini. Pokoknya buka aja slide-nya, kalau kalian lupa bisa direview lagi gitu ya. Nah, kalau ternyata ya perotakannya mah tekan gitu ya, perotakannya ke atas gitu, jadi nggak ada tarik ya. Nah, itu apa namanya, bukan perotakan yang ke sini kan berarti tarik ya, bakal harus kalian lawan gitu. Nah, jadi karena peletakannya nggak ada cabut gitu ya, nggak ada tarik, jadi dan ini mekanisme pembebanan di atas gitu ya, lalu dikebut di bawah, jadi nggak ada tiba-tiba beban di tengah-tengah gitu ya, sama nggak ada beban di sejarak D yang tiba-tiba terpusat sejarak setengah D. Nah, itu juga kalian nggak bisa ya gunakan pengurangan VU ini, jarak D ini. Pokoknya persyaratannya bisa dibuka itu tadi di slide. Nah, kalau itu semua ternyata terpenuhi gitu ya, boleh dikurangi, ya udah nih kalian ngurangi nih. Nah, lawan kalian yang awalnya 416 sejarak D ini pakai statika aja nih. Sejarak D ini gesernya berapa gitu. Jadi kalian sekali lagi statika jangan dilupakan. Kalau kalian lupa dipelajari lagi gitu. Nah, terus habis itu nah sejarak D itu 373. Jadi inilah musuh baru kalian nih gitu. Setelah di diskon lah ya, kayak di diskon nih. Lalu habis itu katanya slide juga ya yang kemarin, bisa kalian buka lagi. Kita boleh nggak masang sengkang kalau VN-nya itu apa namanya kurang sama dengan VC per 2. Jadi VN-nya ini kebutuhan tadi ya, kebutuhan apa namanya dari apa gaya dalam, jadi maksudnya VU gitu ya, VU per 2 gitu, salah, VU per V, sorry, itu kurang dari VC per 2. Jadi ini istilahnya masih VC geser akibat konkret, VC itu geser akibat konkret itu menang telak nih. Jadi akibat konkret aja dia itu menang telak melawan si VU per V gitu, sehingga nggak perlu pakai VS, kalian nggak perlu nambahin VS. Gitu. Kalau VC-nya menang telak boleh nggak masang sengkang gitu ya. Gitu. Nah, sekali lagi ini beton biasa ya. Jadi kalau seismiknya nggak besar, kalian bisa aja kayak gini. Kalau seismiknya besar ada tuntutan tambahan. Gitu. Oke, nah lalu ya udah deh, kita hitung VC dulu ya. Ini VC kan geser kontribusi beton nih. Jangan lupa beton normal itu lambdanya 1. Kalau beton ringan lambdanya beda ya. Nah, ternyata dapat segini 153. Lalu setengahnya dari 153 itu 76. Musuh kita 373. Kan nggak menang telak ya si VC ini ya. Nggak menang telak nih. Jadi harus kita kasih si apa? Sengkang gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Bu, maaf Bu, mau bertanya Bu. Iya ya. Ya, ini Bu, tadi saya masih bingung yang di bagian V per V yang per V-nya itu nyari D-nya itu saya masih sedikit bingung sih Bu. Tadi kan ada minus sekian per sekian itu. Oh, ini, maksudnya ini ya 373-nya ya? Iya, dapat 373. Oke. Coba saya buka slide yang sebelumnya dulu ya, biar merefresh.
Jadi ini istilahnya adalah kita tuh didiskon gitu. Nah, jadi diagram gesernya harusnya ini ya, yang apa, yang gini lah, kan beban merata gitu kan ya. Gesernya kan gini ya, beban merata gitu kan. Nah, ini itu kan pucuknya di sini ya. Ini angka pucuk nih, ini angka pucuk. Angka pucuk dari VU gitu maksudnya, angka pucuk gitu. Nah, ternyata kita itu boleh ngedesain enggak di pucuk ini, boleh kita desain, kita kurangin lah. Enggak VU banget tapi agak agak di bawah VU lah. Ini kan kalau ini kan berarti segini ini kan di bawah VU ya. Jadi kalau segini VU, kalau segini kan kurang dari VU kan, kurang dari VU. Jadi ada diskon nih. Jadi kita tuh boleh nggak ngedesain di sini nih, tapi desainnya di sini gitu. Jadi ada diskon. Jadi kita desain gaya geser sejarak D. Jadi sejarak D nih, segini tuh D. Jadi ini yang ini ya, ini D. Jadi sejarak D dari muka tumpuan, ini kan mukanya di sini ya. Lalu ini sejarak D gitu. Nah, gaya geser yang di sini nih yang boleh deh dikurang. Kita desainnya digeser di lokasi itu gitu. Jadi maksudnya angka buat mendesain tulangan geser nggak perlu pakai yang VU mentok, tapi VU di sejarak D dari tumpuan gitu, dari muka tumpuan. Nah, jadi ya kita itu kan ini kan rumus statika ya, apa gaya dalam geser itu kan fungsi X ya, V dalam X gitu kan ya. Ya udah ini masukin aja kalau dia sejarak D, dapat V-nya berapa gitu, masukin ke statika gitu. Jadi ada diskon gitu yang bisa kita jadikan angka untuk mendesain. Nah, jadi kayak gini nih, pokoknya sejarak D dari muka tumpuan. Sejarak D dari muka tumpuan. Jadi kalau misalkan ya itu tadi ya, misalkan ini gesernya gini tadi nih, gesernya gini berarti nggak perlu desain yang mentok di sini, tapi desainnya segini, setinggi ini aja nih. Yang ini nih, setinggi ini gitu. Tinggal masukin persamaan Vx di statika. Berapakah gaya geser di sini gitu. Kalau kalian mau desain di VU mentok ya boleh aja sih, boleh juga gitu. Coba kalau misalkan mau ambil diskonnya, nah itu ini aja sejarak D. Dan D ini apa? D itu ini ya kayak kemarin aja panjang kedalaman efektif ya. Jadi ini tulangan tarik gitu kan ya. Jarak dari as tulangan tarik sampai serat tekan terluar itu adalah D gitu. Jadi D-nya di situ adalah itu. Jadi ya udah si balok ini kan punya D ya. Nah, ini sejarak itu gitu. Jadi bisa didiskon nih. Tapi persyaratannya ini ya, kita boleh ngurangin VU asalkan ini reaksi peletakannya tuh tekan. Jadi kalau kalian nih statika gini kan beban rata gitu kan ya. Kan reaksi peletakannya ya gini kan gitu. Setengah QL kan, ini juga setengah QL. Nah ini reaksi peletakan tekan kayak gini gitu, nggak ada mekanisme cabut gitu. Kalau nggak bolehnya kalau tiba-tiba keluar reaksi peletakan cabut, misalkan apa ya? Gimana nih? Ya misalkan aja ya, ini misalkan gini nih. Lalu habis itu kalian beban meratanya besar sekali sehingga sehingga yang bagian sini bisa cabut gitu misalkan. Jadi kalau cabut tuh reaksi peletakannya ke bawah gitu. Nah itu pokoknya kalau ada reaksi peletakan yang jadi mekanisme cabut gitu, itu sebaiknya kalian nggak mengurangi VU gitu ceritanya ya ini. Gitu. Kalau ada reaksi peletakan tarik atau cabut gitu sebaiknya jangan. Terus apalagi oh ya nih beban diterapkan pada bagian atas. Jadi kalian kan punya si balok T itu kan. Bebannya itu ada di sini gitu, diterapkan di sini bebannya.
Jadi nggak ada tiba-tiba beban diterapkan di ya misalkan di sini gitu di apa nggak di top gitu, tiba-tiba di tengah-tengah section gitu. Jadi selama beban diterapkan di atas dan si beam ditumbuh di bawah gitu, nah itu mekanismenya masih masih normal gitu. Nah, ini boleh kita ambil gitu, si VU-nya didiskon gitu. Nah, terus nggak ada beban terpusat pada jarak D dari tumpuan. Jadi misalkan, oh ya udah ini aja. Ini ya. Jadi misalkan ini sejarak D gitu, tiba-tiba ada beban terpusat nih di sini. Sejarak 1/4 D misalkan. Nah, ini berarti nggak boleh didiskon juga gitu. Jadi persyaratannya ini aja sih 1, 2, 3. Ketika ini nggak terjadi, maksudnya reaksi juga reaksi tekan, terus mekanisme pembebanannya juga normal ya, jadi dibebanin di atas, ditumbuh di bawah gitu maksudnya, nggak ada beban yang tiba-tiba misalkan di tengah section dan seterusnya gitu, sama tidak ada beban terpusat secara tiba-tiba gitu ya, terpusat di sepanjang D gitu. Nah kalau ini nggak ada semua ya ini tadi kita boleh didiskon, nggak perlu desain di pucuk, boleh dikurangi desainnya di bagian sini. Intinya adalah geser sepanjang D dari muka kolom. Kita statika aja sepanjang D itu gesernya berapa gitu. Kira-kira gimana, Alessandro Jason? Apa masih ada pertanyaan? Ini Bu, yang saya mau bertanya lagi Bu, maaf. Untuk yang syarat nomor 1 itu kan tadi meninjau reaksi perletakan Bu, itu berarti harus benar-benar ditinjau gitu Bu, atau bisa dilihat sekilas Bu kalau seperti itu? Kalau kita tahu dia cuma simple span ya, lalu itu kan kalau ini udah pasti kan ya simple, misalkan simple span, lalu beban meratanya merata doang nih, gitu kan pasti ini. Jadi beberapa pembebanan itu kan kita bisa ada tabel gaya dalamnya ya, gaya dalamnya misalkan oh ya beban rata kayak gini pasti momennya kayak gini gitu kan ya, lalu gesernya pasti gini gitu. Terus peletakannya pasti gini gitu. Kalau bebannya normal-normal aja biasanya ya ada kalian bisa siap-siap tabel gaya dalam, tabel geser, tabel reaksi perletakan gitu-gitulah. Nah, mungkin nanti akan menjadi sedikit lebih kompleks ketika strukturnya nggak biasa gitu. Jadi misalkan itu tadi ya bebannya nggak cuma beban rata nih, tiba-tiba ada beban misalkan misalkan di sini ada beban terpusat, di sini tapi di sini ada beban tarik, di sini lagi terpusat lagi, yang yang nggak biasa kayak gitu pasti nggak ada tabelnya kan. Nah mau nggak mau kalian harus ngestatika sih gitu. Jadi intinya adalah ya sebenarnya intinya adalah statika aja sih sebenarnya. Cuma si tabel itu bisa membantu kalian untuk struktur normal udah ada guidance tabel kayak dalam momen, kayak dalam geser dan seterusnya, reaksi perletakan gitu. Gimana? Kira-kira ini nggak? Baik Bu, sudah cukup terbayang Bu. Oke. Ya. Oke, jadi statika itu dasar banget dari sebelum kita ngedesain gitu ya. Nah, sebenarnya ada software seperti ETABS, SAP gitu-gitu, Midas gitu. Nah, itu tuh sebenarnya proses ini sih, melakukan mekanika tekniknya, mekanika teknik di sini tuh ada statika, ada unstruk gitu. Nah, sebenarnya software itu tuh membantu kalian sehingga kalian nggak perlu benar-benar melakukan statika gitu. Tapi sekali lagi dasarnya itu adalah statika sama analisis struktur. Jadi kayak gini nih ya udah statika aja. Kayak gini nih bagaimana defleksinya?
oh ya udah nge-unstruct aja. Jadi bener-bener unstruct sama statika adalah dasar dari dan awal ketika kita mau mendesain struktur gitu. Nah, kalau strukturnya itu udah kompleks, makanya ada bantuan tuh, ada SAP, ada apa, ETABS gitu kan ya, ada MIDAS gitu. Tapi sekali lagi kalian kalau menggunakan software juga, kalian harus punya sense-nya nih. Harus punya sense-nya. Misalkan kalian ngeklik software nih, terus tiba-tiba loh kok keluar tarik ya, kan nggak mungkin ya. Misalkan kalian reaksi peletakan apa gaya dalam merata gini doang gitu, tiba-tiba ada tarik gitu kan. Nah itu kalau jadi timbulkan sense-sense itu tuh, wah nggak mungkin dong, nggak mungkin gitu misalkan. Jadi takutnya ada salah input gitu, dan seterusnya gitu. Jadi itu engineering judgment itu penting banget buat buat diasah ya. Jadi seperti itu gitu, timbulkan sense itu gitu. Nah, nanti makin kalian dalami gitu ya materinya gitu. Biasanya sense itu juga ditambah experience, biasanya itu nanti timbul sense-nya. Loh kok bisa tarik ya, kan nggak mungkin ya gitu misalkan. Nah ini tadi saya gambarnya juga kira-kira yang bikin tarik sih. Jadi misalkan bebannya merata kayak gini, lalu besar banget beban merata, kan bakal ada bisa ketarik gitu. Jadi kan ini misalkan ini momennya kan momen negatif gitu. Jadi maksudnya ada kemungkinan gitu buat ketarik gitu. Gitu. Jadi ya itu tadi tapi nggak belum tahu ini besar berapa yang misalkan bikin ketarik. Nah, itu analisis lagi gitu. Tapi kan setidaknya ada sense ya, kira-kira apa ya yang kira-kira contoh ketarik misalkan. Kalau misalkan ada suatu kasus yang nggak mungkin ketarik, kok ada tarik, nah itu berarti, wah ini nggak bener nih, nah itu berarti ada salah input apa-apa gitu. Kalian cek lagi ke belakang, oh ya bener kan, salah di sini gitu. Misalkan landutannya, bentaknya cuma 10 meter, landutannya semeter sendiri, misalkan, itu kan nggak make sense ya. Bisa jadi kalian salah input tuh, nah gitu-gitu. Jadi timbulkan sense-sense itu gitu. Nah, salah satu cara buat menimbulkan sense itu juga ini, kalian kalau nge-unstruct sebaiknya jangan berpaku ke angka. Jadi kalian tahu kalau landutan itu fungsi E, fungsi I, sama fungsi L gitu. Jadi apa ya? Jadi lebih keras, lebih dapat sense-nya daripada kalian tahu oh ya landutannya 10 mili misalkan. Gitu. Jadi kira-kira kalau kalian tahu rumusnya gitu, bisa belajar lebih dalam gitu ya, itu kalian bisa, wah ini landutannya nggak make sense nih, misalkan gitu. Nah gitulah, pokoknya nanti timbulkan itu biar kalian kalau misalkan ada hasil aneh dari software, kalian bisa kerasa. Karena sekali lagi software itu garbage in, garbage out ya. Jadi kalau kalian masukinnya salah, ya softwarenya ngeluarin hasil yang salah. Nah, ketika kalian ada miss di situ, kalau sense engineering kalian udah terbentuk gitu, kalian udah merasa ini nggak mungkin banget gitu. Loh kok gaya dalam, salah satunya misalkan itu ya, kalau kalian udah sering statika gitu, kalau ada portal gitu kan ya, gaya dalam gravitasi kan pasti gini ya, gaya dalam geser itu pasti gini gitu, maksudnya earthquake lateral gitu, maksudnya gaya dalam akibat beban lateral pasti gitu. Jadi ketika diagram momennya nggak seperti itu, nah itu kalian harus curiga gitu, karena kalian tahu loh harusnya kan diagram momen seperti ini loh, kok kayak gini dan seterusnya lah. Jadi itu biar ada filter kalau kalian misalkan salah input gitu. Atau kalian nanti jadi bos gitu kan ya, punya konsultan, lalu nanti yang ngerjain engineer kalian gitu, terus engineer kalian ada lapor gitu, landutannya berlebihan misalkan. Nah, lalu kalian bisa nge-track
oh nggak mungkin banget itu gitu misalkan. Terus coba kamu pasti salah masukin E-nya ya dan seterusnya gitu. Jadi kalian bisa gali itu nanti ya sepanjang ini gitu. Jadi sekali lagi software itu alat bantu, kalau yang kalian masukin salah keluarnya juga salah. Jadi sebaiknya kalian timbulkan sense engineering-nya gitu. Jadi biar bisa mengkoreksi kalau ada miss, baik kalian yang miss atau kalian punya engineer dan engineer-nya miss gitu. Oke, jadi makanya penting banget keterpahaman teori, makanya sekali lagi kalau di mata kuliah pahami teorinya gitu ya, jangan hafalin rumusnya. Kalau bisa yaitu pahami logikanya ya, critical thinking-nya juga gitu. Oke, kita lanjut lagi. Muhammad Fairuz, tolong baca. Ya, Bu. Is the cross section large enough? SCI code section 11479 give the maximum shear in stirrup as PS max sama dengan 2/3 dikali akar FC prime BW kali D. Thus the maximum allowable PU per P is PU per P max sama dengan PC plus VS max sama dengan 2/3 plus 1/6 akar FC prime BW kali D sama dengan 5 VC sama dengan 765 kN. Because VU per P at D sama dengan 373 kN is less than 765 kN. The section is large enough. Oke, terima kasih Muhammad Ferus. Nah, jadi kalau misalkan jadi ceritanya VS itu ada maksimumnya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa masang isinya tulangan semua dan isinya tulangan sengkang semua gitu. Jadi rapet banget, bahkan jarak sengkang 25 mili bahkan sampai 10 mili saking rapetnya gitu kan ya. Itu kan isinya tulangan semua ya. Nah, itu nggak ideal juga gitu. Makanya SCI itu atau SNI 2847 ya, itu membatasi hal-hal yang nggak normal kayak gitu. Jadi dia bilang suatu section ukurannya BW kali D itu maksimum VS-nya itu ini VS maksimumnya gitu. Jadi nggak bisa pasang jadi section dengan ukuran BW kali D normalnya itu maksimumnya bolehnya dikasih sengkang sekian gitu. Jadi kalian nggak bisa masang lebih dari itu gitu. Nah, ketika kalian ternyata ini kan lawan kalian ya, lalu VC tadi udah dapat berapa tadi VC ya? VC tadi 153 lah ya, 153 misalkan. Terus di sini ternyata butuhnya besar banget nih, sehingga VS kalian butuhnya banyak, sehingga melebihi VS max gitu. Misalkan VS kalian gede banget sehingga melebihi VS max. Nah, itu bisa jadi section kalian yang kekecilan gitu. Jadi sebaiknya perbesar section, perbesar penampang, luas penampang gitu. Gitu ceritanya. Jadi ya karena sekali lagi peraturan ini ada karena ada sejarahnya gitu. Misalkan ternyata pernah ada nih balok yang sengkangnya kerapetan, malah performanya jelek, malah mudah brittle gitu misalkan. Kan sekali lagi kita tidak mau ya yang brittle-brittle gitu karena nggak ada ancang-ancang gitu, bahasa Jawanya ancang-ancang, jadi nggak ada persiapan gitu, tiba-tiba ambruk aja ambruk gitu. Kita suka sesuatu tuh yang bisa kira-kira itu tadi ada persiapannya gitu sehingga tidak menimbulkan korban jiwa karena kita maunya gitu ya. Nah, jadi ya itu makanya si code ini membatasi nih normalnya ukuran sekian VS maksimum sekian ya gitu karena kalau kebanyakan justru performanya jelek jadi sebaiknya perbesarlah penampang itu gitu ceritanya gitu. Jadi batasan-batasan kayak gini sebenarnya ada cerita ada sejarahnya lah gitu. Jadi dan itu ada pembelajaran juga di baliknya biasanya.
Oke, jadi kalian nggak cuma, oh ya pokoknya VS itu ada maksimumnya, tapi nggak tahu kenapa gitu. Jadi sebaiknya kalian pahami juga kenapanya gitu. Selalu dalam belajar coba aja gali kenapanya gitu ya. Bahkan kalau bisa itu tadi apa, kalau misalkan dosennya ada yang nggak sesuai gitu ya. Misalkan kalian tahu prinsip fisika itu dari atas akan ke bawah misalkan, terus dosennya bilang tadi dari bawah ke atas, nah itu kalian juga boleh menyangkal, pokoknya selalu tanya nih kenapa gitu, kenapa ini dibatasin, kenapa sih gitu, gitulah. Coba banyak bertanya dan mengembangkan gitu, biasanya malah understanding-nya lebih dapat. Oke, terus habis itu nah, kalau kayak gitu kan bisa berpikir kebalik ya. Misalkan punya lawan ini gitu. Lalu habis itu udah tahu ACI punya maksimumnya sekian gitu. Gitu. Coba kalau ditambah kira-kira gimana gitu. Nah, kira-kira bisa berapa gitu maksudnya ya lawannya gitu. Nah, jadi ya udah kira-kira 5 kalinya nih, 5 kali VC nih, kira-kira sekian. Nah, ternyata lawan kita kan nggak sampai 765 ya. Gitu. Kita cuma 373 nih lawannya. Jadi sectionnya cukup besar, nggak perlu kita perbesar kayak tadi gitu ya. Karena pasti VS maksimum di sini, maksudnya VS yang dibutuhkan di sini pasti akan kurang dari VS maksimum gitu. Gitu ya. Kalau ini berpikir kebalik nih caranya kayak gini. Atau ya udah kalian cari aja VS perlunya berapa, apakah dia lebih besar dari VX maksimum gitu ya. Kalau lebih besar, perbesar penampang, larger gitu, perbesar lah ya gitu. Gini deh. Nah ya, terus kalau misalkan kurang ya lanjut, penampang kalian nggak perlu diperbesar gitu ya. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan silakan juga. Permisi Ibu. Oh iya boleh. Saya ingin bertanya 5 VC itu dari mana ya Bu? Oh, ini jadi kan VX maksimum 2/3 dari akar FC prime BWD. Lalu VC kan 1/6 ya. VC kan 1/6. Ada di sini enggak? Nah inilah ya, VC kan 1/6 ya. Ya inilah 1/6 akar FC prime BWD. Nah terus dipindah dikelompokin aja si akar FC prime BWD, kan tinggal si 2/3 ini tambahin sama 1/6 ini ya, 1/6 di sini. Jadi 2/3 tambah 1/6 itu berapa nih? 2/3 tambah 1/6 berapa sih? Baik, 5/6 Bu. Oh ya, 5/6 berarti kan ya 5 kalinya VC berarti kan ya, bener kan? VC-nya 1/6 soalnya. Gimana kira-kira ini enggak 5/6 akar FC prime BWD kan sama dengan 5 dikali 1/6 akar FC prime BWD. Nah, si 1/6 akar FC prime BWD ini VC gitu. Itu sih. Ya. Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sebenarnya langsung angka di sini juga oke kan. Sebenarnya dia cuma ingin tahu aja kira-kira lawan kita ini sama yang bisa kita lawan dengan section segitu gitu kan, segini ya, yang bisa kita lawan segini, lawannya cuma segini, oh berarti sectionnya nggak perlu diperbesar gitu. Jadi itu berpikir kebalik tadi ya. Sekali lagi kalau mau cara satunya juga bisa, langsung aja cari VS perlu di sini, VS perlu, bandingin aja sama VS maksimum. Kalau perlunya lebih besar dari 2/3, berarti penambah kalian kurang gede. Tapi kalau VS perlunya jauh dari VS maksimum ya, kurang gitu, ya udah lanjut aja gitu, nggak perlu diperbesar gitu. Jadi terserah ya mau berpikir seperti A ini, seperti si A atau si B gitu. Intinya adalah pokoknya
maksimum PS itu segini nih. Kalau butuh pasang lebih, sebaiknya perbesar penampang. Bahkan wajib perbesar penampang karena udah masuk ke peraturan. Nathaniel Calvin bisa untuk baca. Bisa, Bu. Oke. Check encourage of stirrups and maximum spacing. Try no spool and double leg stroke. FYT sama dengan 300 MPa. Itu AT ya, Bu ya? Oh, Ya. AV. AV sama dengan 2 kali 71 sama dengan 142 mm kuadrat. Check the anchorage of the strips. ACI kode section 12.13.2.1 allows no 25M and smaller strips to be anchored by a standard 90 derajat or 135 derajat hook strip hook around a longitudinal bar. Provide a number 10M or larger bar in each of the upper corner of the strip to anchor them. B. Find the maximum strip spacing. Based on the beam depth, ACI code section 11.4.5.1 require the smaller of 0,5D sama dengan 305 mm or 600 mm. ACI code section 11.4.5.3 require house the spacings if V exceed 1/3 dikali FC prime BWD akar FC prime BWD PC plus akar FC prime BWD per 3 sama dengan 153 kilonewton tambah 306 kilonewton sama dengan 459 kilonewton. Because the maximum VU per V is less than 459 kilonewton, the maximum spacing is 305 mm. Based on minimum allowed AV equation 6 strip 24 M. AV min sama dengan 1/16 akar FC prime BWS per FET, but not less than AV min sama dengan 1 BWS per 3 FET. Because 1/16 FC prime sama dengan 0,313 MPa kurang dari 1/3 MPa, equation 6/25M governs. Rearranging equation 6/25M to solve for S. S max sama dengan 3 AV FYT per BW sama dengan 3 kali 2 kali 71 kali 300 per 300 sama dengan 426 mm. Therefore, the maximum spacing based on the beam depth governs maximum S sama dengan 305 mm. Oke, terima kasih. Nah, jadi habis itu kita tadi kan udah tahu, oh nggak perlu diperbesar gitu kan ya, penampang cukup gitu kan ya tadi ya. Terus habis itu, oh ternyata butuh tulangan sengkang gitu. Jadi awalnya udah tahu musuh gitu ya, musuhnya si gaya dalam 373 ini. Lalu habis itu 373 di tumbuhan lah ya, lalu tengah-tengah musuhnya 64 itu tadi ya. Terus habis itu tahu, oh butuh stirrup gitu ya. Nah, terus habis itu tahu, oh penampangnya nggak perlu diperbesar karena butuh VS-nya nggak akan melebihi VS max gitu kan ya. Nah, habis itu kita mau ngedesain nih sekarang mau pakai diameter berapa, jaraknya berapa gitu. Gitu ceritanya. Nah, kita coba nih buat diameter
ini apa 10 M. Jadi kode barnya 10 M ya, berarti berapa ya itu ya? Ya deket sama 10 mili lah ya. 10 mili itu luasannya 786 gitu. Nah, ini jadi misalkan coba diameter 10 mili gitu. Lalu kalian kan si sengkang itu kan masangnya gini ya. Sengkang kan masangnya gini. Nah, yang kemarin kan kita waktu analisis gini gitu kan, ini ada sengkang-sengkang. Kalau dia crack gitu kan, tiap ini kan keluar VS ya. Jadi coba lagi buka slide-nya ya. Tiap ini kan keluar VS. Nah, tiap motong gini kan motong 2 kaki ya. Gitu kan, motongnya 2 kaki. Jadi setiap satu ini tuh ada 2 kaki nih, gitu. Makanya dia 2. Jadi 2 leg dikali luasannya gitu. Itu 142 untuk satu ini, untuk 1 kali motong VS gitu. Nah, lalu habis itu, jadi coba dulu nih pakai diameter 10, misalnya gitu ya. Nah, lalu baca lagi SCI, kan suka ada batasan-batasan ya. Jadi SCI itu bilang, boleh menggunakan diameter 25 atau diameter kurang dari 25 atau smaller ini kan ya. Nah, itu bisa diangkur 90 derajat atau 135 derajat gitu. Jadi ini ya, angkurnya tuh kayak gini nih. Kalau kalian lihat sengkang angkurnya gini, berarti ini 135. Kalau kalian lihat sengkang angkurnya gini doang, berarti ini 90 gitu ya. Gitu. Terus apalagi? Ya, gitulah ya. Karena kita pakai 10 ya oke aja kan ya, lanjut masih oke lah secara SCI. Nah, habis itu udah dapat nih diameternya. Nah, sekarang butuh serapat apa sih gitu. Ini jarak sengkang ini sama sengkang setelahnya ini kan S. Serapat apa sih? Perlukah saya rapat-rapat atau enggak gitu. Nah, yang jelas kita kan punya untuk menjawab serapat apa, musuh kita kan si tadi ya 373 tadi kan sekali lagi VM itu VC ditambah VS kan. Kalau udah tahu di sini perlu berapa, di sini bisa berapa, 1/6 tadi kan. Kita ngelawannya ini gitu buat tahu seberapa rapat itu gitu. Nah, tapi ada batas-batasan lainnya. Nah, ini metode berpikir kebalik lagi nih. Dia cari dulu batas-batasannya. Yang pertama, ada namanya batasan sengkang itu bilangnya 0,5D gitu. Ini pasal sekian ini bilangnya setengah D ya gitu. Nah, lalu habis itu berarti kalau setengah D itu gimana? Jadi 305 atau 600 mili. Ini D-nya udah dikasih tau belum sih D-nya? Oh, 610 ya. Oke. D-nya 610 ya. Oh, makanya setengah D itu 305 berarti ya. Berarti ini setengah D 305 gitu. Nah, terus pasal setelahnya ada lagi pasal 11453 bilang harus setengahnya lagi daripada jadi 1/4 D berarti ya, setengahnya lagi dari sebelumnya gitu, ketika VS-nya melebihi 1/3 akar FC prime BWD. Nah, terus habis itu dicobain deh ngecek apakah benar ini VS-nya melebihi 1/3 gitu ya. Oh, dapatnya 459, ternyata VU per V-nya kurang dari 459, sehingga
Berarti ya si 305 ya yang ini yang govern gitu. Jadi ini adalah persyaratan SCI tentang S maksimum gitu. Jadi ini belum ngomongin PS ya di sini. Baru kita cobain karena tadi berpikirnya kebalik. Jadi kita cari nih batasan-batasan. SCI kan batasin juga tuh S max. Coba dari pendekatan itu dulu gitu ceritanya. Nah, terus habis itu ada lagi nih batas kedua nih. Jadi ini batas pertama SCI, batasin S maksimum. S jangan jangan kurang dari setengah D tadi lah gitu, atau seperempat D untuk kasus tertentu gitu kan ya. Nah ini nomor 2 nih, ini SCI membatasi juga kalau ada yang namanya minimum AV, minimum AV. Jadi ini minimum AV. Nah minimum AV itu kata si SCI gitu ya, itu kayak gini nih, dua ini. Jadi kita cari dulu AV kita lebih besar dari minimum nggak ya gitu. Kan kita udah punya AV di sini ya gitu. Nah, si AV minimum yang di sini tuh fungsi dari jarak gitu. Jadi AV yang kayak gini, ini yang dibatasi itu adalah AV yang fungsi dengan jarak. Jadi kita kita jadinya butuh jarak berapa nih gitu biar memenuhi minimum AV gitu ya. Jadi di sini tinggal pindah ruas kan, ya intinya ada dua persamaan ini sebenarnya tinggal pindah ruas di S berapa di S berapa sehingga kita itu memenuhi persyaratan ACI yang nomor 2 ini gitu. Nah ternyata ya ini pindah ruas aja gitu kan. Dan dari persamaan 1 sama 2, governnya si persamaan 2 gitu ya. Governnya si persamaan 2, makanya dia langsung cek aja persamaan 2 ini. Lalu pindah ruasnya persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 ini ternyata 426 gitu ya. Ternyata 426. Nah, sekarang kan tadi kita punya batas si 305. Lalu punya si 426. Manakah yang govern? Ya yang lebih rapet, karena makin rapet itu berarti makin kuat gitu loh. Jadi kita cari yang lebih kecil, yaitu 305 gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita lanjut lagi. Jameson Alandrio bisa nggak bacain? Bisa, Bu. Compute the stir-up spacing required to resist the shear force. For vertical stir-up, equation 621 applies, that is, S lebih kecil sama dengan AV FYTD per PU. Itu L ya, Bu? Yang mana? L min PC. itu PUL atau? Oh, VU per V. Oh, PU per V min PC. Where PC sama dengan 153 kN at D from the support. PU per V equals to 373 kN and S sama dengan 2 kali 71 mm kuadrat kali 300 MPa kali 610 mm per 373 kurang 153 kali 1000 sama dengan 118 mm. As in example 6.1, this spacing is unreasonably small compared to effective depth. D equals to 610 mm. Therefore, switch to number 13M double leg stir up. AV sama dengan 2 kali 129 mm kuadrat sama dengan 258 mm kuadrat. The required spacing for strength is S lebih kecil 258 mm kuadrat kali 300 MPa kali 610 mm per 373 kurang 153 kali 1000 sama dengan 215 mm. This is a reasonable result. So use number 13M double leg stir up as a spacing of 200 mm near the support. As in example 6.1, the first stir up should be placed at S per 2 sama dengan 100 mm from the face of the support. Next, find the point where we can change to number 10M double leg stir up
AV sama dengan 142 mm kuadrat. At the maximum permissible spacing of 300 mm, the selection of more intermediate stir-up size and spacing combination is up to the designer. Generally, no more that three different size or spacing combinations are used in a beam. Using number 10M double X stir-up at 300 mm from equation 6.18, we have Vs sama dengan Fy RD per S sama dengan 142 mm kuadrat kali 300 MPa kali 610 per 300 sama dengan 86.600 Newton sama dengan 86,6 kN. Dan using equation 69, Va sama dengan Vc plus Vs sama dengan 153 tambah 86,6 sama dengan 240 kN. Oke, terima kasih Jensen. Jadi kita balik lagi ya. Jadi kita harus pasang diameter berapa dan seberapa rapat gitu kan ya. Nah, dari yang poin nomor 4 ini itu tuh kita minimum dari SCI gitu loh. Jadi kan yang jelas ada AV minimum dan ada spasi maksimum gitu ya. Jadi ada persyaratan ini sama ini. Dan dari SCI itu, jadi ini belum ngomongin beban nih, belum ngomongin si musuh nih yang harus kita lawan. Kita baru ngomongin requirement minimum dari SCI. Nah, dari requirement minimum dari 1 sama 2 ini didapatkan kita menggunakan D10 tadi kan ya, 10M ini kan ya. Dan double leg, karena sekali lagi motongnya itu sekali motong 2 leg, 2 kaki lah ya. Kita disimpulkan dari persyaratan 1 sama 2 ini disimpulkan menggunakan D10, maksimumnya 305 spasinya. Dan kalau kalian minta tukang masang spasi 305, nah itu kalian ngerjain tukangnya, karena 305 itu angka yang tidak lazim. Nah, biasanya kalian buletin ke bawah. Buletin ke bawah biasanya jarak per 25 ya, jadi jangan sampai buletin ke bawah kalian jadi misalkan 290 gitu. Nah, itu juga ngerjain itu, jadi biasanya 300, buletin ke bawah tuh 300 atau ke 275 gitu ya. Yang terdekat kan ke 300. Nah, ya udah pasang aja D10 300 gitu. Nah, ini require minimum ini. Jadi require minimum dari SCI pasang D10 300 gitu. Itu paling minimum, belum ngomongin sekali lagi musuh yang kita lawan ini si VS. Jangan lupa kita punya gaya dalam gitu ya tadi ya. Nah, yang kita lawan adalah yaitu tadi kan VN ini kan VU per V gitu kan ya. Terus udah ada kontribusi si VC. Nah, sisanya berapa di sini gitu buat melawan si musuh tadi nih, si di tumbuhan 416, di lapangan 64. Ya, tapi karena di diskon ya, jadi di tumbuhan 373 ini. Nah, jadi musuh kita itu 373 sama 64 gitu. Ini belum ngomongin si musuh ini gitu. Jadi ini baru si nomor 4 ini adalah minimum requirement dari SCI gitu. Nah, sekarang yang dibaca sama Jensen itu kita akhirnya kalau kita pasang si D10 300 kira-kira bisa ngelawan si 373 ini sama 64 enggak ya gitu. Gitu ceritanya. Nah, jadi yang dijelasin Jensen itu tadi ya kira-kira berarti kalau misalkan melawan musuh yang 373, sekali lagi kan di tumbuhan musuh kita 373, di lapangan kalau digambar nih ya, daerah sini itu 373, daerah sini juga 373. Nah, nanti ada daerah lapangan gitu yang minimumnya 48 gitu. Terus nanti kan ini peralihan ya, karena bentuk grafiknya kan gini. Gitu. Jadi idenya adalah kita itu mau kalau bagian mana sih kita bisa masang si D10 ini tadi? Kan ini minimum requirement ya. Kan kalau musuhnya cuma 48, bukan 48 tadi ya, 64 ya, sorry, 64. Musuhnya di sini 64 paling kecil. Ini rendah banget ini gitu. Barangkali si
minimum requirement D10 300 ini udah bisa nih ngelawan si 64 gitu loh. Jadi idenya adalah ada suatu daerah kita pasang D10 300. Kalau cukup semua ya kita pasang semua D10 300 buat melawan si musuh. Tapi kalau misalkan nggak cukup, kita bedakan saja kalau begitu gitu ya. Ada daerah yang kita pasang D10 300 gitu. Ya udah. Ada daerah yang kita pasang D10 300 gitu ya. Misalkan di sini gitu, suatu daerah bisa dipasang D10 300 lah. Nah, kalau misalkan nggak kuat gitu, yang bagian sini beda gitu. Yang hijau nanti kita bedain deh gitu. Idenya gitu. Bagian tengah-tengah nanti ada suatu daerah yang ya udah D10 300 aja gitu. Lagi pula lawannya cuma kecil gitu ceritanya. Nah, oke, jadi pertama kali Jensen ini nyari nih kalau buat melawan si 373 spasinya harus berapa sih gitu. Nah, ternyata buat ngelawan si 373 tadi Jensen baca gitu ya, itu spasinya harus 118 gitu. Jadi harus di hijau ini harusnya kita pasang di 10 118, tapi 118 ngerjain tukang ya, biasanya kalian bulatin di 10 100 gitu misalkan. Nah, kalian sebenarnya bisa aja langsung ya udah nanti ada suatu daerah D10 100 di ujung-ujung, nanti ada suatu daerah yang D10 300 gitu, sebenarnya bisa aja langsung dipakai sih. Cuma di sini kalau spasinya ini sangat jauh, unreasonably small gitu ya, dibandingin sama efektif depth yang 610 gitu. Jadi ya udah deh gedein aja diameternya gitu. Jadi akhirnya daripada dia memilih D10 100, dia gedein nih. Jadi D13. Kira-kira spasinya berapa ya kalau D13 gitu. Akhirnya ngitung ulang nih buat melawan si 373, ini 373 ini ya. Itu ternyata spasinya 215 gitu. Nah, sekali lagi 215 itu angka yang nggak lazim untuk spasi. Kalian ngerjain tukang tuh kalau ngasih pasang 215 mili ya Pak. Nah, itu biasanya per 25. Jadi ini dibuletin juga nih jadi 200. Nah, akhirnya kalau kita pasang D13 jaraknya 200 gitu. Dan oke lah jarak 200 D13 gitu. Akhirnya ini dikunci, akhirnya yang dipilih ini nih, D13 200 akan dipasang di bagian tumbuhan-tumbuhan. Gitu. Nah, setelah itu kan si diagram gesernya berkurang ya, cuma tumbuhan doang kan yang gede ini kan gedenya cuma di tumbuhan nih. Tumbuhan gitu kan ya. Lalu habis itu dia berkurang terus hingga akhirnya si 64. Jadi logikanya adalah ada suatu daerah mana sih dari tumbuhan yang bisa saya switch jadi D10 lagi biar ngirit gitu. Kalau kalian mau hajar semua bentang D13 200 ya boleh, sangat-sangat cukup. Cuma kalau kalian mau ngirit, kalian mau misalkan kalian punya owner nih, bilang ke owner kalian, udah saya hitungin saya bisa lebih ngirit misalkan daripada pakai jasa konsultan lain misalkan, daripada pakai jasa engineer lain, kalau sama saya bisa desain lebih optimum dengan lebih irit misalkan. Nah, itu biasanya nilai value tambahan buat kalian. Nah, jadi kayak gini, makanya kalau mau lebih ngirit, ya si D13 jarak 200 dikurangin gitu, dikurangin. Jadi minimum requirement si D10 jarak 300 tadi. Nah, ini kan requirement ini. Jadi, nah, jarak mana nih saya bisa switch jadi D10 300 gitu ceritanya. Nah, jadi mulai dari sini ya kalian itu tadi buat cari sejarak mana gitu bisa switch ke D10 300 gitu. Nah, jadi sampai dari sini nih, ini udah dikunci nih, bakal menggunakan D13
jarak 200 dan sengkang pertama itu berjarak S/2. Jadi kalau kalian punya muka kolom gitu ya, misalkan gini gitu. Nah, ini sengkang pertamanya sejarak D/2 gitu. Kan ini gini ya. Ya pokoknya ini sengkang pertama di sini itu sejarak D/2 gitu. Nah, ini kalian udah ngunci nih di sini daerah tumpuan pokoknya pasang segini gitu. Nah, mulai dari garis ini, nah ini kita mau cari nih daerah mana saya bisa switch. Nah, ini daerah mana sih ini saya bisa switch ke D10-300 biar desain saya irit, biar kalaupun saya engineer gitu, saya banyak dipakai sama owner karena desain saya nggak boros. Karena owner juga sukanya desain yang irit karena kembali lagi ke biaya kan gitu. Nah, akhirnya kita coba cari nih. Kalau kita pasang D10-300, emang bisa ngelawan VS berapa sih gitu. Ceritanya gitu. Oh, ternyata kalau D10-300 itu VS yang saya lawan itu 86 gitu. Jadi kan dari sini setelah tahu si 86 ini saya tambahin sama VC. Oh, itu VN 240 tuh yang bisa kita lawan. VN 240. Nah, kalau udah tahu fakta ini, berarti kan kalian tinggal balik lagi ke diagram geser ya. Bisa ngelawan 240. Nah, di titik mana geser kalian jadi 240? Ini kan gesernya gini ya, di ujung 416. Ya gini lah ya pokoknya. Ya misalkan gini gitu. Di sini kan 416, lalu sejarak D jadi 373 tadi kan ya. Nah, ternyata D10-300 itu bisa ngelawan 240 tadi ya. Nah, 240. Berarti ya ini 240 ini tuh mulai dari mana sih gitu. Cari geser yang mulainya 240 gitu. Cari di diagram geser. Nah, disitulah saya pasang D10-300 gitu. Terus nanti kan naik lagi tuh daerah tumpuan kanan. Saya pasang lagi D13-200 gitu. Jadi lebih irit desainnya. Nah, ya ini akhirnya ngestatika nih. Mencari di X berapa gaya gesernya 240. Elliot Baga bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Setting Vn sama dengan VU per V sama dengan 240 kN. And using similar triangles from the shear envelope in figure 6-36F, it can be shown that the shear occurs at X1 sama dengan 416 dikurangi 240 per 416 dikurangi 64 kN dikali 5000 mm sama dengan 2500 mm dari tengah-tengah supportnya. Stir-ups must be continued to the point where VU per V sama dengan VC per 2 sama dengan 76,5 kN. Using similar triangles from figure 6-36F, this shear occurs at X2 sama dengan 416 dikurangi 76,5 per 416 kurangi 64 dikali 5000 sama dengan 4820 mm dari tengah-tengah supportnya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada gambarnya ya? Nggak ada, Bu. Jadi kalian harus bayangin gitu. Ya, jadi ceritanya adalah tadi ya, jadi udah tahu sebenarnya minimumnya kalau pasang sengkang itu minimum dari ICI D10-300 gitu ya. Nah, tetapi D10-300 kalau kalian pasang semua gitu, itu nggak cukup melawan si 373. Nah, akhirnya Jensen tadi udah hitungin, kalau mau melawan si 373 harus pasang D13 jarak 200 gitu kan ya. Nah, lalu jadi ada suatu jarak tuh dari D13-200, kita ganti jadi D10-300.
Nah, di jarak berapakah itu? Nah, kita nyari balik lagi ke diagram geser kita. Karena D10-300 bisa melawan 240 kN, jadi di diagram gaya geser itu di 240 ada di mana sih gitu. Oh, ternyata di jarak 2500, 2,5 meter. Nah, di jarak 2,5 meter inilah kalian switch tulangannya dari D13 ke dari D13 jarak 200 ke D10 jarak 300 gitu. Dan ada aturan gitu kalau sengkang itu harus terus-terusan ada sampai ke poin di mana nilainya itu VU per V sama dengan VC per 2 gitu, sama dengan 76,5. Nah, 76,5 ini ada di X berapa dari tumpuan? Oh, ternyata sejarak 4820 dari tumpuan. Nah, jadi ini titik-titik penting nih. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Kalau kita baca dulu. Rino Rihan bisa tolong bacain? Bisa, Bu. When choosing the number of syrup at its spacing, we will assume that the beam rests on 160 millimeter bearing plate. The final syrup design is place the first number 13 M syrup at 100 millimeters from the edge of the bearing plate. Total of 175 from the center of the support. Use to a small number 30 M syrup at 200 millimeters spacing. Extend to 2,575 millimeters from the center of the support. Use 8 number 10 M syrup at 300 millimeters spacing. Extend to 4,975 millimeters from center of support. Disperse the last syrup only 25 millimeters from the beam midspan. In this case, it would be prudent to move this last syrup. It would be prudent to move this last syrup to the midspan. Spacing becomes 325 millimeters, and then place syrup symmetrically in the other half of the beam span. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini saya coba gambarin ya, ini adalah kesimpulan akhir. Jadi, kan kita tahu pokoknya kita bakal masang D13-200 gitu ya, sama kita pasang D312 ini D13-200 sama D10-300 gitu kan ya tadi kan ya. Nah, jangan lupa D13-200 ini harus sengkang pertama sejarak S/2 gitu. Nah, ya udah kita gambarin buat tahu nih total ada berapa sengkang sih gitu. Ya udah ini gambar si beamnya gitu. Nah, kira-kira beamnya itu ada menumpuk ke 150 bearing plate. Jadi ini namanya bearing plate ya ini. Misalkan ini jaraknya 150 gitu kan ya. Gitu. Terus yang jelas kita pasang di 13-200 tadi kan ya. Nah, jadi harus sejarak S/2 sengkang pertama. Berarti ya sejarak 100 dari muka kolom nih. Ini misalkan ini muka kolom. Ada jarak 100. Misalkan ya 100 gitu. Nah, inilah sengkang pertama. Ungu deh tadi karena warnanya ungu. Nah, ini sengkang pertama nih di sini nih, gitu. Lalu pasang aja D13-200 terus gitu. Nah, terus tapi kan kita udah ngitung ya, sejarak 2,5 dari center of support itu kita ganti ke D10-300 ya.
gitu. Nah, jadi dari as ini, dari as di sini nih, sejarak 2.500, misalkan nih 2.500 di sini ya, 2.500. Nah, itu ya si siapa D13.200 lanjutin gitu. Nah, tepat di 2.500 itu kita mulai berpikir untuk ganti ke D10 tadi ya. Pokoknya setelah 250 ini misalkan ini 250 ya nih di sini misalkan. Nah, lalu habis itu setelahnya gitu kita lalu berubah ke apa namanya? D13 salah. D10 300 gitu ya. Jadi ini nih ada D gini sebenarnya. Jadi ya karena ini apa mirror lagi ya. Jadi ya ini juga ya sejarak 2.500 ini adalah si D13.200, D13.200. Nah, terus kalau kalian hitung jadi ada berapa dibagi spasi aja gitu ya. Itu jadi ada berapa jumlahnya? Oh, ada 13 ini sama ini nih. Jadi nanti di sini ada 13. Di sini ada 13D13 gitu ya. Di sini juga ada 13D13 gitu. Jadi bagi aja 2000. Ini maksudnya jarak sisanya lah ya, jarak sisanya dibagi spasinya gitu. Spasinya berapa tadi 200 gitu ternyata dapat 13 gitu. Oh, berarti nanti akan ada 13 sengkang gitu. Nah, terus mulai ya dari 2.500 ini kita akan menggunakan D10. Jadi mulai dari sini kita pakai D10 gitu ya. Nah, cuma bentangnya tadi berapa? 10 ya. Nah, terus cuma sebenarnya sengkang itu boleh, intinya adalah harus dipasang sampai VU per V sama dengan VC per 2 gitu. Jadi sampai sepanjang ini sebenarnya. Ya, cuma ya 4820 dikali 2 udah hampir 10 meter ya. Nah, ini jadi sebenarnya udah hampir 10 meter gitu. Jadi kita pasang aja D10 gitu. Jarak 300 tadi gitu. Dan sebenarnya ada suatu jarak di sini yang boleh nggak dipasang stirap juga gitu. Tapi ya ternyata setelah dihitung-hitung hanya berjarak 25 mili lah gitu dari tengah-tengah midspan gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada ini nggak? Jadi ini kesimpulannya kayak gini nih, pasang sengkangnya beda ya. Jadi daerah ujung pasangnya D13.200, yang kalau dihitung-hitung ada 13, terus nanti ada D10.300, nah ini dihitung sisanya di sini nih kira-kira 8 gitu. Ada pertanyaan dari sini? Ini D13 lagi ya. Nggak sampai tumbuhan. Ya, berarti gini ya. Dari sini apa ada pertanyaan? Itulah. Jadi ini simetris saja, simetris. Oke, dari sini apa ini? Jadi sekali lagi kalian boleh ngedesain itu samain terus ya, hajar aja semua D13.200 gitu ya. Itu juga pilihan ya buat kalian karena kalau kalian pasang D13.200 sepanjang bentang itu pasti oke, pasti masuk dan pasti aman gitu. Nah, sekali lagi tapi kalau kalian mau ngiritin itu sebenarnya bisa caranya kayak gini gitu.